Penolakan keras kakak tertua almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari terhadap makam mendiang adiknya yang dilontarkan beberapa waktu lalu itu sepertinya tak akan tergoyahkan. Bahkan Pipik Diah Irawati pun dibuat pasrah hingga menyerahkan sepenuhnya pada keluarga almarhum suaminya. Suku Dinas Pemakaman Jakarta Pusat yang telah melayangkan surat agar segera membongkar marmer megah pada makam almarhum Ustadz Gaul itu belum juga terrealisasi lantaran menunggu Umi Tatu Mulyana yang saat ini masih berada di Mekah. Namun siapa sangka jika Ustadz Aswan Faisal tak lagi garang seperti saat pertama kali menolak pihak yang tidak setuju dengan pemugaran makam almarhum UJ. Bukan tanpa alasan jika Ustadz Aswan harus menyerah dan melunak. Namun sebelum dirinya memutuskan untuk menerima wacana tentang pembongkaran makam almarhum adiknya, Ustadz Aswan diberitahu oleh salah seorang anaknya yang bermimpi bertemu almarhum UJ. Mimpi yang masuk dalam tidur anaknya pada malam Jumat lalu itu, kabarnya juga dialami sejumlah orang. Benarkah dalam mimpinya itu, almarhum UJ sedih melihat orang-orang yang dicintai serta dikasihi terlibat perseteruan gara-gara persoalan makam? Yang terjadi hiruk pikuk, juga alhamdulillah pada malam Jumat ada beberapa orang diberikan mimpi didatangi oleh almarhum, termasuk anak saya didatangi oleh almarhum. Dalam mimpinya ya almarhum berpesan untuk tidak meneruskan, agar kita bersabar saja. Dan dalam mimpi itu ada saya, almarhum, anak saya, Umi Tatu dan Kak Haslah. Dan juga datang dari beberapa orang gitu yang bermimpi dari Keraton Kesultanan Banten. Katanya beliau datang ke sana dan meminta kepada saya untuk menahan diri lah gitu. Almarhum dengan berada di atas kuda, terus almarhum sampaikan sesuatu kepada kami supaya ya isinya sih tetap sama ya dengan, jadi ada 4 atau 5 pihak yang mendapatkan mimpi di malam yang sama, malam Jumat, berpesan agar kami tetap bersabar lah gitu, tidak meneruskan apa yang tidak meneruskan lah, tidak, artinya sudahlah, nggak usah bertengkar, terus jangan agar kita nih semua bersabar. Berubahnya pola pikir serta sudut pandang Ustadz Aswan Faisal ini tentunya akan menjadi oase baru bagi Pipik Diah Irawati. Di tengah perjuangannya meneruskan jejak mendiang suaminya sebagai pendakwah, bukan tidak mungkin kegelisahan Pipik akan makam suaminya sedikit terobati. Lantas, apa kata Pipik mengenai kehadiran almarhum suaminya melalui mimpi yang diterima oleh sejumlah orang itu? Apakah ini wujud pembelaan almarhum UJ terhadap wanita yang telah memberinya 4 orang anak ini? Ya, alhamdulillah lah, ini takdir Allah ya, Allah yang mentakdirkan seperti ini. Saya juga nggak meminta, tapi kan saya mengikuti arus saja, dan skenario saya kan Allah yang pegang. Saya juga nggak pernah tahu sejak kepergian beliau juga keseninya banyak hal-hal yang luar biasa yang saya alami gitu ya, juga terus saya dapat panggilan untuk di luar juga. Nah, ini kan semua takdir Allah, dan sudah pasti memang satu hari sebelum beliau meninggal itu saya sholat zuhur berjamaah dengan beliau. Terus di situ beliau ngobrol bahwa ada pesan yang beliau sampaikan buat saya, Umi harus sudah seperti Abi, harus bisa gitu. Dan saat itu karena memang saya tidak menganggap itu sebuah firasat ya. Harapan Pipik untuk bisa melihat makam mendiang suaminya kebentuk semula memang tinggal selangkah lagi. Saat ini, Sudin Pemakaman masih menunggu pihak keluarga almarhum UJ untuk membongkar makam. Karena jika pihak keluarga tetap ngotot untuk mempertahankan bangunan makam, Sudin akan membongkar paksa makam lantaran dianggap tak sesuai dengan peraturan daerah mengenai pemakaman. Benarkah di saat harapan akan makam suaminya akan kembali sesuai aslinya, sang kakak ipar justru menyesal karena harus menyerah pada keadaan? Lantas, apa kata orang nomor 1 di Jakarta tentang pembongkaran makam UJ ini? Itu di koran kan ada katanya makam siapa? UJ Bapak apa? Oh enggak.
Nggak tahu saya, mungkin dinas Pak Jokowi akan membongkar. coba tanya ke dinas. Kalau saya enggak, saya enggak ada enggak. Saya belum ngerti, saya belum ke lapangan dan saya enggak mau komentar sebelum melihat lapangan. Tidak ada. Penyesalan itu kan menjadi perhiasan buat orang beriman. Namun kalau bicara penyesalan secara khusus, ya paling yang sangat disesalkan adalah apa yang ditangkap masyarakat aja gitu loh, apa yang ditangkap masyarakat. Namun semua alhamdulillah semua sudah berangsur-angsur baik ya. Gimana baiknya saja ya, tapi saya tidak mempunyai hak apapun. Jadi saya bagaimana keputusannya saja yang terbaik ya. Bagaimana keputusan pemerintah, bagaimana keputusan pihak keluarga besar, mangga saja. Gimana baiknya saya hanya ajarkan anak-anak saya yang utama sekarang kita ini adalah fokus doa untuk Abi, karena Abi butuh doa. Ya. Hingga kemarin, tanda-tanda jika makam almarhum Uji akan dibongkar memang belum ada. Walau Ustadz Aswan telah merelakan makam adiknya itu dipugar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun pemugaran belum berjalan. Mungkinkah kakak tertua almarhum Uji ini menunggu sang Bunda Umi Tatu sebagai penanggung jawab? Ini udah sertifik dibongkar. Iya, tapi ibu biar lebih jelas ke Sudin aja. Beritanya ada di sana. Kalau kita nggak bisa ngasih penjelasan kalau dibongkar atau enggak.